ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. أيها المسلمون إخوة الإيمان, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kita senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala hanya akan menerima amal ibadah seorang hamba apabila dia bertakwa kepadanya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanyalah yang akan Allah Subhanahu wa taala terima dari amal ibadah kalian adalah dari orang-orang yang bertakwa. Kemudian salawat teriring salam semoga kita senantiasa mencurahkannya untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di samping untuk beliau juga keluarganya, para sahabatnya, bahkan untuk seluruh umatnya hingga akhir zaman nanti, apabila mereka mau meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam dengan baik. Maka kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keagungan dan kemuliaannya, semoga kita semua termasuk di dalamnya.
Ma'asyiral muslimina ikhwatal iman, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang manusia terkadang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kedudukannya yang lebih, ataupun dengan segala apa yang dia miliki melebihi daripada yang lain. Itu semua adalah cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengannya akan diketahui siapakah di antara manusia yang selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyadari bahwa bertingkat-tingkatnya manusia yang berbeda dalam urusan dunia tetap sama kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sebaliknya, dari situ akan diketahui mana di antara manusia yang selalu menganggap dirinya besar dari yang lain, selalu menganggap dirinya lebih tinggi daripada yang lain, sehingga dia angkuh dan sombong di hadapan yang lainnya. Tentu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah sosok manusia yang selalu memberikan kepada kita petunjuk paling baik dan paling benar. Maka telah diriwayatkan oleh Imam Hakim rahimahullah subhanahu wa ta'ala di dalam kitab Mustadraknya. Demikian juga telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu subhanahu wa ta'ala di dalam kitab Adabul Mufrad melalui sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau pernah berkata, sesungguhnya aku pernah mendengar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, ma min rajulin yata'azamu nafsah wa yakhtalu fi masyih illa laqiyallaha tabaraka wa ta'ala wa huwa alaihi ghadban. Yang artinya kurang lebih, tidaklah ada seorang pun di dalam dunia ini selalu beranggapan dirinya lebih besar daripada yang lain, sehingga dia bersifat angkuh dan sombong di hadapan yang lainnya, kecuali dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti pada hari kiamat dalam keadaan sangat dimurkai. Di dalam hadis yang mulia tadi, ayyuhal muslimuna ibadallah, benar-benar memberikan pelajaran kepada kita sungguh betapa rendah dan hinanya orang yang merasa dirinya lebih besar dan lebih tinggi daripada yang lain, meskipun dia memiliki segalanya dalam urusan dunia. Sungguh betapa bencananya seorang apabila bersifat angkuh dan sombong di dalam kehidupan dunia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan sekian banyak peringatan di dalam Al-Quran kepada segenap hambanya bahwa kenikmatan surga yang paling baik tidak bakalan bisa diraih oleh orang-orang yang sombong. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tilkad darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Itulah negeri akhirat, kenikmatan-kenikmatannya kami akan jadikan, kami akan berikan untuk orang-orang di antara hamba-hamba kami yang tidak pernah menginginkan ketinggian di alam muka bumi ini dibandingkan yang lain. Demikian juga yang tidak pernah
selalu membuat kerusakan dengan penyimpangan-penyimpangan syariat Allah. Wal aqibatu lil muttaqin. Sesungguhnya balasan baik hanyalah milik orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimina ikhwatal iman. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahulu para ulama salaf rahimahumullah subhanahu wa ta'ala hampir seluruhnya mengatakan dengan kesepakatannya, awwalu dhanbin usyallahu bihi al-kibr. Sesungguhnya kesombongan dan keangkuhan adalah dosa pertama kali yang muncul di dalam dunia ini, sehingga dengannya Allah Subhanahu wa taala dimaksiati. Kemudian mereka para ulama rahimahumullah subhanahu wa ta'ala berdalil dengan surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa id qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami mengatakan kepada para malaikat, sujudlah kalian semuanya di hadapan Adam alaihi salatu wassalam, maka mereka pun sujud mematuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali ada yang tidak mau mematuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dari kalangan makhluknya, yaitu iblis. Aba wastakbar, dia enggan tidak mau sujud dan dia merasa sombong diri di hadapan Nabi Adam. Wa kana minal kafirin, dan dia digolongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk makhluk yang kafir. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya kesombongan dan keangkuhan adalah merupakan dosa pertama kali yang muncul di muka bumi ini, di dalam kehidupan dunia ini, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala dimaksiati dengannya. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang hakikat makna kesombongan yang dahulu dimiliki oleh iblis alaihi la'natullah. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah melalui sahabat Nabi Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, la yadkhulul jannata man kana minkum mithqala dzarratin min kibr. Faqala ya Rasulullah, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innallaha jamil yuhibbul jamal, al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Yang artinya kurang lebih, tidaklah salah seorang di antara kalian bisa masuk surga siapa di antara kalian yang masih memiliki penyakit kesombongan meskipun seberat dzarrah, seberat biji. Di saat itulah ada sahabat Nabi yang bertanya, lalu bagaimanakah menurut engkau wahai Rasulullah? Ada seseorang di antara kami yang selalu menginginkan penampilan bajunya indah, demikian juga kedua alas kakinya indah serta bersih dan rapi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha indah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai segala bentuk keindahan. Al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Kesombongan adalah menjadikan seseorang menolak kebenaran, menolak perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia bisa merendahkan orang lain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menerangkan kepada kita bahwa kesombongan secara hakikatnya adalah sifatun batinah, sifat yang ditanamkan oleh manusia di dalam jiwanya, sehingga nanti akan berpengaruh dampak yang sangat negatif di saat dia berinteraksi dan mensikapi orang lain. Iblis alaihi la'natullah, di saat dia memiliki kesombongan, dengan kesombongannya tersebut dia menolak perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sujud di hadapan Nabi Adam. Bahkan iblis merendahkan Nabi Adam
Karena di dalam Al-Quran ayat yang lain, di antara iblis atau di antara alasan yang dikemukakan oleh iblis alaihi laknatullah tidak mau sujud di hadapan Nabi Adam menjalani perintah Allah adalah karena khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku wahai Allah Subhanahu wa taala dari api, sementara engkau ciptakan dia hanya sebatas dari tanah liat. Dia beranggapan bahwasanya api itu lebih bagus dan lebih baik serta lebih tinggi daripada tanah. Itulah yang menjadikan dia sombong. Kesombongan bagi seorang manusia bisa menyebabkan akan menolak seluruh ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana yang dahulu Allah Subhanahu wa taala kisahkan tentang keadaan Fir'aun alaihi laknatullah dan bala tentaranya. Mereka menyombongkan diri. Mereka menganggap dirinya lebih tinggi dan lebih besar dibandingkan yang lainnya. Sehingga ketika datang ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ditolak mentah-mentah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Mereka menentang agama yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam, padahal jiwa-jiwa mereka merasa yakin kebenarannya. Apa yang menyebabkan mereka menentang itu semua? Zulman wa uluwa. Karena mereka menginginkan kezaliman, menindas rakyatnya, menindas yang lain. Demikian juga menginginkan uluwa, merasa tinggi dan merasa besar di hadapan yang lainnya. Ayyuhal muslimuna ibadallah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesombongan juga menjadikan seorang manusia tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan penyakit tersebut dia beranggapan bahwasanya tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kalian, berdoalah kalian semuanya kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa tersebut untuk kalian. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, tidak mau beribadah kepadaku, maka mereka akan masuk ke dalam api neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Ini menunjukkan bahwa di antara dampak yang sangat buruk apabila seorang manusia masih tidak bisa melepaskan penyakit kesombongan dari dirinya, dia bisa menjadi seorang manusia yang tidak membutuhkan Allah, sehingga tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau berdoa kepadanya. Dia beranggapan bahwasanya hidup di dalam dunia cukup dia saja tanpa membutuhkan yang lainnya. Demikian juga ayyuhal muslim ibadallah, kesombongan seorang manusia bisa menjadikan dia tidak mau menjalani perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana yang dahulu terjadi di zaman Rasul, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim melalui sahabat Nabi Salamah bin Al-Aqwa. Beliau berkata radhiyallahu taala an, ada seseorang anak muda yang ketika itu makan makanannya dengan tangan kirinya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam karena melihatnya, beliau bersabda, "Kul biyaminik." Makanlah olehmu dengan tangan kananmu. Dia menjawab, la astati', saya tidak bisa. Sampai diulangi yang kedua kalinya, qul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Dia tetap menjawab, la astati', saya tidak bisa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengulangi yang ketiga kalinya, qul biyaminik ma mana'aka illa al-kibr. Makanlah olehmu dengan tangan kananmu, tidak ada yang menghalang-halangi kamu untuk menjalani perintahku ini karena kamu merasa sombong.
Nabi Muhammad jelaskan bahwa orang tersebut dengan kesombongannya meninggalkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk makan dengan tangan kanan. Demikian juga kesombongan, wahai manusia, akan menyebabkan seseorang menjadikan selalu berpakaian untuk menutup kedua mata kakinya bagi seorang laki-laki. Padahal secara jelas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan peringatan di dalamnya. Maka sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, demikian juga oleh Imam Muslim melalui sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man jarra thawbahu khuyala lam yanzurillahu tabaraka wa taala ilaihi yaumal qiyamah." Barang siapa di antara kalian yang selalu memakai baju, memakai kain sampai menutup kedua mata kakinya karena kesombongannya, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak bakalan melihat dia nanti pada hari kiamat. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari penyakit ini. Sebab penyakit inilah yang selalu menjadikan kita bersikap tidak baik, bersikap negatif di hadapan orang lain. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lil muslimin al jami' innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimina ikhwatal iman, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersifat angkuh dan sombong bagi manusia, meskipun dia memiliki segalanya dari urusan dunia ataupun dari kedudukan tinggi perkara dunia, tetap di dalam agama Allah Subhanahu wa taala sangat dilarang. Fir'aun alaihi la'natullah sudah memiliki segalanya dalam urusan kehidupan dunia, tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap mencelanya dengan celaan yang sangat besar ketika dia selalu bersifat angkuh dan sombong, merasa dirinya lebih tinggi dan lebih besar di hadapan yang lain. Sebab seorang manusia tidaklah pantas untuk menyombongkan di hadapan yang lain. Kesombongan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Dialah Allah Subhanahu wa taala berhak sombong di hadapan yang lainnya, sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis qudsi riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah Subhanahu wa taala melalui sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala an, sesungguhnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa taala berfirman, innal kibriya izari wal izza ridai faman yunazi'uni fi kulli wahidin minhuma adzabtuh. Sesungguhnya kesombongan adalah selendangku, demikian juga kemuliaan adalah bajuku. Maka barang siapa di antara kalian yang berupaya merebut dari tanganku, pasti aku akan siksa dia. Sungguh betapa hinanya orang yang di dalam kehidupan dunia ini tidak berfikir dari mana dia diciptakan, sehingga di saat dia diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau di saat Allah Subhanahu wa taala memberikan kedudukan yang tinggi kepada dia, dia lupa dari mana dia diciptakan. Dia diciptakan hanyalah sebatas dari tanah, kemudian dia dijadikan melalui setetes air yang sangat hina.
Maka tidak mungkin dia bisa menyombongkan diri di hadapan yang lainnya. Dan setinggi-tingginya makhluk yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan, pasti di atasnya ada yang lebih tinggi lagi. Sealim-alimnya manusia, di saat Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu kepada dia, pasti di atasnya ada yang lebih alim lagi. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim, sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal iman, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah bagi kita di saat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan tentang dampak negatif yang begitu besar bagi siapa di antara kita yang menyandang penyakit kesombongan, bahwa Rasulullah ancam orang tersebut tidak bakalan masuk surga. La tadkhulul jannah atau la yadkhulul jannah ahadu minkum man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga salah seorang di antara kalian yang masih memiliki sifat kesombongan meskipun sedikit, meskipun seberat biji sawi. Maka Allah Subhanahu wa taala sangat mengharamkan kenikmatan-kenikmatan surganya untuk mereka hamba-hambanya yang berlaku sombong dan angkuh di hadapan yang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala menyajikan kenikmatan-kenikmatan surga khusus bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang saleh. Sebagaimana yang difirmankan, tilkad darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ard wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Demikianlah kenikmatan-kenikmatan negeri akhirat yang bersifat abadi, yang bersifat lebih baik dan lebih kekal, kami berikan khusus bagi orang-orang yang tidak pernah menginginkan dirinya lebih tinggi di hadapan yang lain dan lebih besar. Demikian juga tidak pernah membuat kerusakan dengan penyimpangan-penyimpangan syariat Allah. Wal aqibatu lil muttaqin. Sesungguhnya balasan yang baik pasti untuk orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal iman, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan untuk diri kita masing-masing. Demikian juga ampunan untuk kaum muslim secara keseluruhan pada umumnya. Dan kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita di dalam golongan hambanya yang terus-menerus menerapkan sikap rendah hati di hadapan yang lain, tidak pernah tercium dan tertarik sedikit pun dengan sifat kesombongan yang dahulu dimiliki oleh iblis alaihi laknatullah. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan dan kebahagiaan dunia serta di akhirat nanti. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhumul amwat innaka anta qaribun sami'un mujibud da'awat. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq innaka anta khairul fatihin. Allahumma innana nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa lisanan dzakira wa qalban khashi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq innaka anta khairul fatihin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alullaha min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم